Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Ut omnes unum sim. Keberagaman hidup bagaikan sebuah taman bunga yang beraneka warna. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat selalu. Seandainya mungkin ada yang sakit, saya mengajak kita, ayo mari kita berdoa bersama, mohon kesembuhan bagi mereka dan masalah-masalah dalam hidup mereka mendapatkan jalan keluar dalam kasih dan berkat Tuhan. Kembali saya mengajak, marilah kita bersama-sama merenung dan belajar dari firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Mari saudaraku, kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita renung bersama bacaan Injil tadi. Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Kalau ada sebuah taman yang luas, tetapi apa jadinya kalau taman itu hanya berisi satu macam bunga dan satu macam warna? Ataupun bila sebuah lukisan yang bagus, tapi hanya terdiri dari satu warna, pasti kurang menarik dan kurang indah untuk dipandang. Sebuah taman itu akan terlihat sungguh indah ketika mempunyai aneka macam bunga dengan bermacam-macam warna. Demikian pula sebuah lukisan akan terlihat lebih hidup bila lukisan dengan bermacam-macam warna. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, demikian pula halnya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Bila di dunia ini hanya ada satu tipe orang, jenisnya, sifatnya, pola pikirnya, talentanya, atau semuanya sama dan seragam,
betapa hambarnya hidup di dunia ini. Hidup kita menjadi kurang indah dan tidak menarik. Maka kita perlu menyadari bahwa hidup bersama orang lain dalam keberagaman itu adalah indah, menjadi lebih dinamis dan bermakna bagi hidup itu sendiri. Apalagi kalau kita membuka diri dan memberi tempat pada perbedaan-perbedaan itu dengan menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing, menjauhkan prasangka-prasangka buruk. Memang konflik bisa tetap ada, perselisihan tetap ada, berbeda-beda pendapat tetap terjadi. Tetapi hal itu sebenarnya tidak boleh mengurangi nilai-nilai kebersamaan kita. Bahkan justru dengan perbedaan-perbedaan itu menjadi sarana bagi kita untuk belajar memahami yang lain dan membangun sebuah kehidupan yang semakin kokoh dalam kebersamaan. Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk menghalangi keindahan, bukan untuk menghalangi kebahagiaan, melainkan untuk saling melengkapi keindahan itu, saling melengkapi kebahagiaan itu sendiri. Gabriel Marcel, seorang filsuf Inggris, dia menegaskan bahwa kesatuan hanya akan dibangun bila masing-masing pribadi, yakni pribadi aku, berusaha membuka dirinya dan menyerahkan kepada pribadi lain, yaitu engkau. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian terjadilah relasi yang mendalam antara dua pribadi tersebut, sehingga keduanya menyatukan sekaligus melebur menjadi kita. Bukan lagi aku, bukan lagi engkau, tetapi kita. Relasi antar sesama inilah yang diperlihatkan oleh Yesus dalam hubungannya dengan Bapanya dalam bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini merupakan suatu rangkaian dalam doa Yesus bagi para muridnya. Dalam doa itu tampak sungguh kedekatan Yesus dengan Sang Bapa. Dan kedekatan serta kesatuan ini pula yang menjadi kerinduan Yesus agar juga dapat terjadi dalam diri para muridnya. Doa Yesus, Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 20 dan 21. Kesatuan Yesus dengan Bapanya inilah yang membawa kesempurnaan. Oleh sebab itu, Yesus ingin membawa semua orang yang percaya kepadanya supaya bisa bersatu, berjalan menuju kepada kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu dapat terjadi lewat persatuan kita dengan diri Yesus. Maka persatuan hidup orang-orang yang percaya akan menjadi suatu kesaksian bahwa Yesus benar-benar adalah utusan Allah. Kerelaan kita para murid untuk hidup dan tinggal bersama orang lain, meski berbeda, akan menjadi tanda bahwa kita adalah orang yang sungguh percaya pada Yesus. Iman yang benar akan menjadikan orang saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa memandang muka. Karena Yesus menghendaki persatuan dalam perbedaan kita. Perbedaan bukan diabaikan atau dilenyapkan, tidak dihilangkan, tetapi dipadukan menjadi taman kehidupan yang sangat indah. Membangun kesatuan dan kebersamaan yang mendalam di antara sesama hanya mungkin kalau kita memiliki kedekatan atau kesatuan yang mendalam
dengan Yesus sendiri. Bagaimana kita membangun kesatuan dalam Yesus? Kita dapat melakukannya lewat hal-hal sederhana di dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya doa pribadi kita setiap waktu, bersembah sujud atau adorasi di depan sakramen Maha Kudus, mengadakan renungan-renungan di depan salib Yesus, atau pemeriksaan batin sebelum tidur malam. Semuanya ini membawa kita untuk lebih dekat kepada Yesus, membawa kita untuk lebih dekat bersatu dengan orang lain. Tetapi di dalam kenyataannya, situasi hidup manusia di zaman sekarang ini menjadi sakit. Justru karena persatuan dengan Tuhan ini belum sungguh terjadi. Malahan manusia ada yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dan ini juga yang mengakibatkan kesatuan antara sesama manusia juga menjadi renggang. Kita akui dan jujur bahwa hidup penggereja kita saat ini belum seperti yang diharapkan oleh Yesus. Gereja kita belum mampu menjadi taman kehidupan yang sangat indah. Masih ada pertengkaran di sana, saling menyalahkan di dalam gereja, saling curiga di antara sahabat-sahabat, saling bersaing. Sayalah yang paling suci, saya yang paling aktif, saya yang paling pintar, dan sayalah, dan lain-lain. Situasi seperti ini masih menjadi penghalang bagi kita untuk membangun gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Namun sebagai murid Kristus, kita tidak perlu frustrasi, kita tidak perlu patah hati. Karena doa Yesus menjamin bahwa dalam keadaan apa saja, dalam keadaan sukses atau gagal, susah atau senang, orang harus tetap beriman dan mempunyai kekuatan untuk bangkit dan tetap tabah. Ketika kita jatuh dalam kesepian, ditolak atau dianiaya, pada saat sukses, bahagia, doa Yesus membuat kita tidak pernah lupa daratan, tidak lupa akan orang-orang di sekitar kita yang sedang menderita. Doa Yesus membuat kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuan dengannya. Karena persatuan inilah yang dicita-citakan Allah ketika Ia menciptakan manusia. Seperti apa yang dikatakannya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 20. Sebagai murid Kristus, marilah kita terus berjuang. Marilah kita terus berdoa. Hidup di dalam cinta kasih satu sama yang lain. Supaya terwujudlah cita-cita atau doa Yesus bagi kita. Supaya kita bersatu. Membangun gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Ut omnes unum. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjawab setiap panggilan-Mu dan melaksanakan tugas yang Kau berikan kepada kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salve, damai dan sukacita Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dia More Channel.